Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan seputar pengorganisasian. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Kemudian, ada beberapa aspek-aspek penting dari divisi pengorganisasian. Di antaranya adalah adanya kelompok orang yang bekerja sama, adanya tujuan tertentu yang akan dicapai, adanya pekerjaan yang akan dikerjakan, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, kemudian adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya pendelegasian wewenang, adanya hubungan satu sama lain, kemudian adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan, serta adanya tata tertib yang harus ditaati. Selanjutnya, macam-macam organisasi. Macam-macam organisasi yang pertama yaitu berdasarkan proses pembentukannya. Kemudian, berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Dan yang ketiga, berdasarkan skala atau ukuran. Berdasarkan proses pembentukannya, organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal. Misalnya, ADART dan peraturan tertulis. Yang kedua yaitu organisasi informal. Organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya, dengan tujuan yang juga tidak sepenuhnya disadari, karena terjalin lewat hubungan-hubungan pribadi yang tidak tertulis. Selanjutnya, berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Yang pertama adalah organisasi resmi. Organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh atau ada hubungannya dengan pemerintah. Misalnya, jawatan, lembaga pemerintah, perusahaan negara, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi tidak resmi. Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah, misalnya organisasi swasta. Selanjutnya, berdasarkan skala. Berdasarkan skala dibagi menjadi 3, yaitu organisasi besar, organisasi sedang, dan organisasi kecil. Lalu, bagaimana dengan penyusunan struktur organisasi? Jadi, penyusunannya terdapat dua aspek utama. Yang pertama yaitu departementalisasi, yang merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi, agar kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini tercermin pada struktur formal suatu organisasi yang ditunjuk oleh suatu bagan organisasi. Sebagai contoh kasusnya, dapat teman-teman lihat sendiri di dalam video ini, terdapat dua orang guru yang saling berkomunikasi mengenai pengelompokan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu TK. Yang kedua adalah pembagian kerja. Tentunya dalam penyusunan struktur organisasi, kita memerlukan uraian atau perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Sebagai contoh kasusnya, di dalam video ini terdapat dua orang pekerja. Yang satu sedang memberikan perincian tugas, dan yang satu lagi sedang memperhatikan bagaimana tugas yang akan dijalankannya.